Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan semua pada video pembelajaran. Pada video pembelajaran kali ini membahas tentang mata kuliah tektonik fisik di pekan kedua, yaitu dengan topik struktur interior bumi. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan banyak berbicara mengenai apa yang ada di dalam bumi ya. Bagaimana komposisinya bumi secara umum, dan hal-hal apa saja yang perlu kita amati atau kita cermati sebagai geologis. Jadi untuk pembahasan itu akan saya bagi ke dalam 3 hal, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai tomografi, lalu yang kedua itu akan membahas mengenai velocity, dan yang ketiga kita akan berbicara terkait dengan kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini itu akan memperdalam apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, karena memang topiknya ada 3, itu kemungkinan juga video akan saya bagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama mungkin bagian tomografi, lalu yang kedua itu tentang velocity, dan yang ketiga itu bahas kerak, mantel, dan inti yang nantinya juga akan saya simpulkan. Jadi semoga kalian bisa menyimak videonya dengan baik ya. Kita masuk ke bagian pertama. Jadi saya akan mengoverview dulu secara umum bahwasanya kita coba flashback ke masa kita SMA mungkin ya. Jadi kita mengenal pada fenomena geosfer begitu. Jadi geosfer itu membagi bumi berdasarkan strata-strata tertentu. Jadi kita ada hidrosfer gitu ya, ada litosfer tuh, ada kriosfer, ada atmosfer begitu ya. Dan geosfer itu kan secara umum itu berarti ini ya, suatu lapisan bumi begitu atau bumi begitu ya. Dan atmosfer itu kita tahu semua yang ada di langit gitu kan. Lalu ada litosfer juga sempat dibahas yang kerak lempeng begitu, dan hidrosfer itu ya lapisan air begitu. Nah, seperti itu. Nah, tapi memang untuk mata kuliah tektonik fisik seperti yang dijelaskan sebelumnya, jadi kita akan berbicara mengenai sifat fisik bumi. Jadi kita ada batas di litosfer, bukan di hidrosfer, bukan di biosfer, bukan di kriosfer, bukan di atmosfer ya. Jadi kita membahas litosfer ke bawah lah, oke. Walaupun nanti kita akan menemukan istilah ada mesosfer sama astenosfer, kita juga akan bahas itu sedikit. Karena memang kita tidak bisa menyentuh itu ya. Jadi cakupan kita sebenarnya batasan kita ada di litosfer itu sendiri. Nanti kita akan bermain pada bagian ini ya. Nah, ini kita bagian sini. Jadi kan di sini bisa ada hidrosfer, ada kriosfer, ada atmosfer, ada biosfer. Baik, nah ini sebenarnya gambar yang tidak asing lagi dari kalian. Jadi saya akan mengulang saja. Jadi bahwasanya untuk ketika kita berbicara struktur bumi atau lapisan bumi, itu kita bisa bahas atau kita bisa membagi ke dalam 2 bagian. Yaitu ada lapisan bumi yang diklasifikasikan berdasarkan komposisi kimia, dan yang kedua itu adalah lapisan bumi yang bisa kita klasifikasikan sebagai atau berdasarkan dari properti fisiknya. Nah, jadi saya coba ulang lagi. Untuk lapisan bumi berdasarkan komposisi kimia, kita bisa kebagi ke dalam 3 bagian, yaitu ada inti bumi ya, ada inti bumi, lalu ada mantel bumi, dan ada kerak bumi ya. Kalau misalkan kita ingat tadi outline bagian 3 itu kan ada bahas kerak, mantel, inti. Nah, itu sebenarnya pembagian berdasarkan komposisi kimia. Itu ya untuk komposisi kimia. Lalu ketika kita berbicara physical properties, atau sebenarnya bisa orang sebut sebagai reologi begitu ya. Reologi itu bumi terbagi ke dalam inti bumi bagian dalam, inti bumi bagian luar, atau inner core dan outer core. Jadi inti bumi bagian dalam itu sifatnya rigid, sedangkan inti bumi bagian luar itu liquid begitu ya. Lalu untuk mesosfer ada lagi, untuk mesosfer itu sifatnya rigid. Lalu ada astenosfer sifatnya plastik, dan di atasnya astenosfer itu ada litosfer atau yang biasa kita kenal dengan lempeng bumi begitu. Nah, sifatnya rigid. Nah, kalau misalkan kita lihat bahwasanya ada sedikit persamaan dan perbedaannya. Jadi kalau misalkan kita bandingkan gambar sebelah kiri ini, bagian komposisi kimia dan physical properties, bahwasanya inti bumi
Nih ya, inti bumi yang tersusun dari besi dan nikel itu memiliki dua bagian. Jadi ada inti dalam dan ada inti luar yang memiliki karakter fisik yang berbeda. Ya, itu ya. Lalu yang kedua, mantel bumi. Nih, mantel bumi itu secara fisik tersusun atas mesosfer, astenosfer, dan sebagian litosfer. Ya, dan sebagian litosfer nih, karena dia masih kena nih yang abu-abu nih. Ya. Lalu ketika kita berbicara kerak bumi, tentunya kerak bumi itu berhubungan dengan litosfer. Dan kalau misalkan kita menggunakan kaidah tektonik, bahwasanya litosfer itu litosfer itu sama dengan lempeng atau kata lain dari lempeng. Jadi ketika kita berbicara lempeng bumi, berarti kita berbicara litosfer. Ya. Ketika kita berbicara kerak bumi, berarti kita bicara keras, gitu ya. Nah, nanti apa perbedaan nanti bisa kita lihat di selanjutnya. Yang jelas, ketika kita berbicara lempeng, berarti kita berbicara bagian bumi atau lapisan bumi dari klasifikasi fisik. Ya. Ketika kita berbicara kerak, berarti kita berbicara lapisan bumi berdasarkan komposisi kimia. Gitu aja ya perbedaannya ya. Maksudnya ketika lempeng itu kita berbicara physical properties, ketika kita bicara keras atau kerak kita bicara komposisi kimia. Baik, dan kalau misalkan kita lihat di sini lempeng itu selalu tersusun dari kerak bumi, ya, mau kerak samudra, mau kerak benua, mau kerak bumi, dan mantel atas, bagian atas. Nah, itu dia. Jadi sebagian mantel atas atau biasanya sebut mantel atas bagian atas ya. Mantel atas bagian atas. Jadi kerak bumi itu lempeng bumi itu tersusun dari kerak dan mantel atas bagian atas. Oke. Nah, tentunya kalau kita bisa klasifikasikan bahwasanya kerak itu pasti lempeng. Ya. Tapi lempeng itu belum tentu kerak. Sampai sini mudah-mudahan bisa rekan-rekan pahami ya. Oke, kita lanjutkan slide selanjutnya. Nah, ini juga sama, ini memperkuat saja, tapi jangan terbalik ya. Tadi kan yang bagian kimia sebelah kiri, bagian physical property sebelah kanan, sekarang terbalik nih. Jadi yang kanan ini komposisi kimia. Nah, ini ada inti, ada mantel sama kerak bumi. Nah, kalau untuk inti kan ada iron plus nickel, mantel itu ada berwarna gelap nih pada umumnya high density dan tadi susunnya oleh material sikat ya. Lalu untuk kerak itu low density gitu, batuannya densitasnya kecil gitu, warnanya lebih terang ya. Susunannya seperti itu. Chemical untuk physical properties, nah ini ada mesosfer, ada asthenosfer, ada litosfer ya. Nah tadi yang kita bahas hidrosfer dan atmosfer ini kan suatu liquid yang sudah ada di ini nih di darat, sudah di darat, atmosfer sudah jadi udara di atas begitu, gas ya. Kita bahasnya sampai sini kan, sampai litosfer saja. Oke. Nah, ini ada gambar yang menarik juga bahwasanya untuk inner core ini kan solid ya, ini liquid. Nah untuk mesosfer ini solid. Nah untuk asthenosfer solid. Nih asthenosfer solid but ductile. Nah ini yang saya bilang ini yang dikatakan sebagai plastik. Nah nanti ductile atau brittle nih di litosfer itu sebenarnya nanti akan kita bahas pada geologi struktur karena itu terkait dengan sifat material. Oke. Lalu setelah asthenosfer itu ada litosfer. Litosfer ini solid, nah kan? Solid gitu bentukannya, tambah dengan asthenosfer dan juga brittle. Nah, jadi kalau ductile itu adalah plastis ya. Sedangkan brittle itu adalah mudah patah. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan brittle itu merupakan sebuah pensil. Jadi ketika ada sebuah pensil, atau pulpen lah seperti ini ya. Mudah-mudahan gambar saya bisa terlihat. Jadi coba lihat ke saya di kanan atas. Ini sebuah pulpen, ketika kita bengkokkan dia akan patah ya. Dia akan patah, maka ini adalah brittle. Tapi ketika kita berbicara sesuatu yang plastik, kita ambil pagar kawat tuh, kita bentangkan seperti ini lalu kita bengkokkan. Apa yang terjadi? Pagar kawat itu akan melengkung. Ya, dia tidak akan patah. Nah, itu bisa jadi salah satu contoh bahwasanya kawat itu merupakan material ductile, sedangkan pulpen
pensil itu material brittle. Nah, itu analogi dari benda yang kita temukan sehari-hari ya terhadap sifat litosfer dan astenosfer. Baik, nah tentunya ini secara umum begini. Jadi interior bumi itu diketahui dari studi gelombang seismik yang dihasilkan oleh gempa. Jadi kenapa kita bisa tahu interior bumi itu tersusun dari intinya ada inti dalam, ada inti luar, lalu ada mantel begitu ya. Tentunya kita bukan berarti kita melihat langsung ke tempat situ ya. Jadi di sini ada pendekatan ilmiah, yaitu dengan menggunakan gelombang seismik. Tentunya ini sudah sempat disinggung juga kemarin. Jadi ada gelombang seismik yang nanti ini kerjasama dengan teman-teman kita dari geofisika begitu ya. Jadi singkat ceritanya begini. Jadi kita kan punya stasiun-stasiun penangkap gelombang seismik ini. Jadi seismik itu merupakan getaran ya secara umum tuh. Nanti ada getaran, ketika ada suatu gempa yang terjadi, dia memancarkan gelombang tuh, ya. Gelombangnya tuh ada yang transversal, ada yang longitudinal gitu ya. Ini kayak gini kan. Ini adalah, misalkan saya ambil contoh begini. Di sini ada titik penangkap seismik. Kita tahu lah ada stasiun-stasiun penangkap seismik kalau misalkan kita bicara gempa bumi atau gini ya, gunung mau meletus begitu kan, ada stasiun pengamat gempa begitu. Itu kan ini ya, stasiun seismik tuh ya. Nah, di sini ada stasiun seismik. Nah, ketika ada suatu gempa, maka kan ada guncangan di situ ya. Jadi ada energi yang dilepaskan, ada gelombang juga yang menjalar. Nah, ada gelombang menjalar, gelombang tersebut itu ditangkap sama setiap stasiun seismik. Dan tentunya gelombang itu kan membuat ada ini ya, ada grafiknya begitu ya. Dia membuat yang naik turun, nggak mau naik turun. Nah, naik turun itu bisa diinterpretasikan sebagai data untuk mengetahui material-material apa saja yang dilewati oleh gelombang seismik tersebut. Nah, ini sebenarnya teman-teman geofisika yang lebih banyak mengerti ya. Jadi kita sebenarnya hanya cukup tahu bagaimana bisa mengetahui adanya inti bumi, mantel bumi begitu ya. Jadi untuk teman yang geofisika itu mungkin ranahnya untuk menginterpretasikan di gelombang tersebut. Nah, singkat cerita seperti itu. Nah, tentunya kalau misalkan kita berbicara gelombang seismik di sini nih. Jadi gelombang seismik itu terbagi ke dalam dua. Ada yang dinamakan body wave atau gelombang yang menjalar di badannya bumi. Ya, body wave. Dan ada juga yang dinamakan sebagai surface wave. Ya, body wave dan surface wave. Nah, yang kita lihat gambar panah pada gambar di samping ini, itu merupakan body wave. Karena gelombang tersebut memancar di seluruh tubuh bumi. Sedangkan surface wave itu memancarnya di sini rekan-rekan semua. Ya. Jadi dia menjalar di permukaan saja. Dia tidak menjalar di di dalam bumi. Nah, singkat cerita ada dua jenis. Tadi kan body wave. Nah, body wave sendiri ini itu terdiri dari dua jenis lagi. Jadi ada P wave atau primary wave dan S wave atau shear waves. Nah, primary wave ini gelombang yang memiliki kecepatan lebih besar daripada S wave. Jadi saya jelaskan dulu bahwasanya body wave itu kan gelombang yang menjalar di bagian dalam bumi ya. Dan biasanya orang sebut juga sebagai gelombang bebas atau free wave. Karena menjalarnya ke segala arah. Tidak terbatas di permukaan saja. Dia boleh nyebar kemana aja. Nah, singkat cerita terbagi ke dalam dua, ada primary wave sama S wave. Kalau misalkan dari gambar yang di samping, itu kita bisa lihat bahwasanya P wave itu di titik-titik, garis yang titik-titik. Nah, dia menjalarnya sangat jauh sekali ya. Sedangkan S wave itu menjalarnya relatif lebih dekat. Nah, yang garis tegas ya untuk S wave. Nah, untuk primary wave sendiri merupakan gelombang dengan jenis longitudinal ya atau compressional wave. Dan tentunya gelombang ini memiliki kecepatan yang paling tinggi. Dan kita lihat kita tahu nih dari gambar ini pun dia bisa menjalar sampai ke inti bumi. Sedangkan S wave itu hanya bisa menjalar di mantel paling mentok ya. Nah, diterima dulu sampai situ pelan-pelan. Nah, jadi untuk gelombang primer atau primary wave itu memiliki kecepatan 7 hingga 14 km per detik. Ya. Itu terjadi pada misalkan kita ibaratkan sebuah gempa. Jadi ketika gempa itu terjadi, P wave itu langsung menjalar.
langsung bekerja begitu ya. Nah, ketika kita berbicara gelombang satu lagi, S-wave itu kecepatannya lebih kecil daripada primary wave tadi. Itu memiliki kecepatan 4 sampai 7 km per second ya. Dan termasuk jenis transversal. Gelombang transversal. Ingat baik-baik transversal seperti apa ya. Memiliki amplitude yang besar, memiliki kekuatan yang besar, dan biasanya kalau misalkan kita ibaratkan sebuah gempa, gelombang inilah yang menyebabkan kerusakan atau keruntuhan bangunan. Jadi kalau misalkan kita berbicara ini, ada gempa susulan, biasanya gempa gerak dulu nih, baru setelah itu baru bangunan kan runtuh tuh. Jadi nggak pada saat gempa terjadi nggak langsung runtuh tuh bangunan kan ya. Jadi ada jeda beberapa saat dulu baru bangunan-bangunan tersebut kolaps. Nah, bangunan-bangunan tersebut kolaps itu lebih diakibatkan oleh adanya gerakan dari shear wave tadi. Dan shear wave itu karena kecepatannya lambat tidak bisa menembus sampai inti bumi. Jadi bisa menembus sampai primary wave. Tahu dari mana, Pak? Gitu. Nah, jadi kan seperti ini nih. Jadi kayak ada gempa di Jepang misalkan ya. Terus kita tahu di belahan bumi bagian lain nih. Misalkan ini di mana ya? Taruhlah ini di Greenland gitu ya, atau di Amerika gitu. Di Amerika ya, atau di Eropa kayaknya, atau bagian sini. Nah, ini kan gempa di Jepang nih. Nah, ketika gempa itu ada jadi yang bisa ditangkap pada seismic station di C ini itu hanyalah gelombang P, bukan gelombang S gitu. Nah, jadi untuk mengetahui inti bumi itu hanya bisa diketahui oleh gambaran dari gelombang P. Nah, nanti kita bahas. Tapi yang jelas poinnya adalah di situ ya. Jadi gelombang P itu lebih cepat daripada gelombang S. Nah, lalu ketika kita berbicara surface wave di permukaan sini nih, di gambar garis merah yang saya gambar, itu kita bagi ke dalam dua jenis. Jadi ada gelombang Rayleigh. Nih, Rayleigh. Kalau misalkan yang sering baca komik One Piece nih, ini wakil Raja Bajak Laut ya, Rayleigh gitu kan. Lalu ada juga gelombang love ya, love waves. Nah, ini bergerak di permukaan dua-duanya. Jadi sebenarnya kalau Rayleigh itu pergerakannya itu lebih berputar. Jadi dia berputar di permukaan. Sedangkan kalau love waves itu bergerakannya itu seperti apa ya? Tegak lurus atau menjalar secara lateral. Jadi kalau misalkan kita bayangkan, ini taruhlah ini jalan ya, ini sebuah jalan. Ini sebuah jalan, saya berdiri di sini. Nah, love ini adalah bergeraknya begini. Oke. Sedangkan kalau Kalau Rayleigh itu begini. Ya. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, bisa kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ini adalah penjelasan lebih detail untuk P wave dan S wave serta surface wave. Jadi yang gambar ini nih, ini adalah primary wave, ini bergerak secara longitudinal. Lalu yang S wave ini bergerak secara transversal, ini kan naik turun begini ya. Ini di dalam bumi nih seperti ini. Lalu untuk surface wave ini ada ya diibaratkannya seperti inilah. Jadi bagian bawahnya tetap stabil, hanya bergerak di atas. Untuk Rayleigh itu rotasi, dia naik turun begini nih, ya begini lah, putar-putar begini. Sedangkan untuk love wave itu ya seperti ini di permukaan. Oke. Nah, ini dia gambarannya. Ini Rayleigh ini seperti ini ya, hampir mirip dengan S wave secara umum, tapi kan bawahnya nggak gerak. Sedangkan kalau love wave itu ya gini, ini pergerakannya seperti ini ya, ke depan mata kita, menjauhi mata kita, mendekati mata kita, menjauhi mata kita, mendekati mata kita. Memang rada susah kalau misalkan kita gambarkan dua dimensi. Nah, itu untuk gelombang. Jadi yang jelas kalian harus bisa mengetahui itu ada 4 gelombang setidaknya ya, ada P wave, ada S wave yang bagian dari body wave, lalu ada Rayleigh sama love itu bagian dari surface wave. Nah, lalu ketika ada gelombang-gelombang tersebut, ada P wave, ada S wave dan yang lain sebagainya. Nah, sebenarnya ada juga gelombang-gelombang tersebut itu digambarkan ya pada
ada teknik penggambaran yang dinamakan sebagai tomografi. Nah, ini adalah gambaran tomografi. Jadi gambaran ini menggambarkan properti dari sinar-sinar tersebut atau yang dilalui lah. Nah, ini sebenarnya dikembangkan oleh ini ya, saya tuliskan. Jadi awalnya dikembangkan di tahun 1970-an oleh Aki, lalu ada Zewonski, ada Anderson, ada Turbo dan Aki juga direvisi, lalu terakhir itu Romanowicz. Nah, ini ada juga di buku. Silakan lihat di 2 buku yang saya bagikan di Classroom, itu sudah bisa dijelaskan, sudah dipaparkan dengan cukup baik menurut saya. Nah, ini ada gambar. Sebenarnya kalau gambar biru itu biasanya phase velocity. Ya, jadi gelombang itu memancar secara cepat. Nah, tentunya kalau misalkan memancar secara cepat, itu densitas batuannya tinggi. Sedangkan yang merah itu biasanya less density, ya, karena terus menghasilkan velocity yang sangat rendah. Jadi kebayangnya begini ya, kalau bendanya itu rapat ya, densitasnya tinggi, itu pasti kalau ada gelombang masuk dia langsung aja memancar gitu kan, langsung lempeng aja gitu, makanya fast. Sedangkan kalau densitasnya rendah, jadi misalkan ada gelombang masuk, dia mungkin akan kiri kanan gitu kan, kebingungan di sana. Jadi itu yang memperlama sebuah gelombang tersebut melewati benda tersebut. Makanya ada warna merah dan ada warna biru. Sebenarnya nggak paten seperti ini ya, jadi kita harusnya lihat ini nih. Nah, ini kan kita lihat nih gambar yang merah itu sangat kecil sekali ya kecepatannya, sedangkan warna biru ini sangat besar sekali. Tapi ada juga warna hijau, ada juga warna kuning, ada juga warna biru muda. Nah, ini kan terkait dengan skala tuh. Seperti kita lihat nih, berarti di sini adanya suatu biru, berarti ini ada velocity yang cepat nih di sini. Ya, berarti di sini material yang densitasnya tinggi. Sedangkan di sini material yang densitasnya rendah. Ini juga sama, sini sama, sini sama, sini sama. Nah, ini juga sama nih. Nah, begitu ya. Dan tentunya biasanya kalau misalkan kita lihat dari gambar atas, biasanya nih densitas yang rendah, atau yang slow ini mencirikan sebuah benua, sebuah kontinen. Sedangkan yang biru itu lebih cenderung memiliki yang cepat kan, karena densitasnya tinggi. Itu mencirikan sebuah samudra, biasanya kerak samudra di situ ya. Nah, itu yang nanti kita itu jadi kunci untuk kita masuk ke slide selanjutnya. Ini adalah Thomas itu. Jadi ini ada global method, ada lokal method. Jadi kalau global method itu kita mengukur tomografi secara keseluruhan lah, satu bumi begitu ya. Global, secara global, skalanya global, benua lah at least. Sedangkan kalau lokal method ini sebenarnya untuk pendetailan sesuatu. Jadi ada ada 2 metode nih, ada metode global, ada metode lokal, tergantung dengan ininya ya, tergantung dengan kebutuhannya. Oke, silakan silakan apabila ada pertanyaan dicatat. Nanti pada saat tatap muka kita akan mendiskusikan pertanyaannya. Dan mungkin ini bagian pertama, kita akhiri bagian pertama ini, kita jumpa lagi di video yang kedua. Terima kasih rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.